memelihara kami di dalam janji-Mu yang sempurna. Janji yang dimana kami akan berjumpa dengan Kristus yang kedua kalinya. Engkau akan datang untuk membawa setiap kami, Tuhan, para mempelai Tuhan yang bijaksana, yang mendengar, yang melakukannya dengan penuh cinta akan Tuhan. Sehingga kami semuanya, Tuhan, tidak akan tertinggal pada waktu Tuhan akan membawa kami dalam kemuliaan kepada kemuliaannya yang dijanjikan kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau berbicara kepada kami semuanya, pemakai atas hamba Tuhan yang sudah Engkau tetapkan buat kami semuanya, Tuhan. Engkau yang mengurapi beliau, memberikan kuasa penuh, wibawa ilahi, sehingga kecakapan, kebijaksanaan, roh hikmat dan wahyu dan pengetahuan ada di dalam hati, ada di dalam mulutnya, sehingga Roh Kudus yang memenuhi hamba-Mu Tuhan akan membawa kami semuanya boleh berjumpa dengan Engkau, dan hidup kami tidak akan pernah menjadi seperti dunia, Tuhan. Dan kami boleh menjadi seperti yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membawa kami semuanya, Tuhan, boleh tinggal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Segala pekerjaan kuasa iblis apapun bentuknya, kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kuasa yang lebih besar yang ada di antara kami semuanya, Tuhan, yang menguasai kami semua, itu memimpin kami, Tuhan, di dalam roh dan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang rindu, yang lapar, yang haus akan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk. Saya undang Bapak Pendeta Larisman dari Ujung Pandang melayani kita. Iya, salam saudara. Puji Tuhan, senang sekali ada bersama-sama dengan saudara pada hari ini, dan luar biasa hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Iya, kemarin saya sudah di briefing, saudara. Ya, saya bilang saya tidak akan mengecewakan teman saya. Haleluya. Terima kasih Pak John, terima kasih buat semuanya yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, ya, karena memang kalau kita ada di rumah orang, kita harus punya attitude, harus punya etika, bukan asal bicara yang membuat orang jadi nggak enak. Saya pernah khotbah di Malaysia, sudah dikasih tahu bahasa ini nggak boleh, bahasa ini nggak boleh. Di Malaysia itu nggak boleh bilang membutuhkan itu namanya cakap kotor. Ya, sempat saya terucap sedikit karena sudah terbiasa membutuhkan. Saya bilang maaf, saya minta maaf. Saudara, kita harus punya etika dan kita harus punya attitude karena kita diajak orang ke tempatnya. Sebab itu kita harus memberikan kekuatan menghibur orang-orang yang ada hadir di tempat itu. Ya, saudara, tema hari ini iman yang bertumbuh dan iman yang bertumbuh. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Iman yang bertumbuh, iman yang bertumbuh. Haleluya. Saudara, ya, kenapa saya bisa sampaikan hal ini? Ya, tadi saya berjuang berperang, Tuhan, ini saya sudah siapkan, ini saya sudah siapkan menyampaikan ini atau ini. Tuhan, ya, haleluya. Saya kira yang benar adalah yang ini. Haleluya. Saudara, ya, saya kenalkan dulu diri saya, tak kenal maka tak sayang. Oke, lanjut. Oh, ini ya, ada di sini. Sorry. Oh, nggak ada. Oh my God. Lagi ke atas. Oh, ke atas Pak. Ke atas. Dari awal. Iya, kedua nggak ada. Oh, kosong. Haleluya. Keduanya kosong. Keduanya adalah gambar saya sama istri dan anak-anak. Jadi saudaraku kenal maka tak sayang, maka itu saya buat gambar istri kok bisa hilang ya. Saya nggak tahu juga. Saudaraku, haleluya. Salah, saudaraku. Oh ya. Ya. Jadi saudara, seperti itu saya dikaruniai seorang istri dan 3 orang putri.
Ya, putri yang pertama saudaraku, dia bekerja di Departemen Agama sebagai pegawai negeri. Saudara, dia demikian rupa. Selanjutnya yang nomor 2 saudaraku, dia sebagai seorang desainer, merancang baju. Dan yang ketiga adalah dia sekolah teologi dan sekarang sedang mengambil S2-nya. Puji Tuhan. Dan saya menggembalakan sebuah sidang jemaat di Makassar. Haleluya. Ada yang pernah ke Makassar? Haleluya. Iya. Berarti sudah pernah makan soto Makassar ini. Haleluya. Ya, nama saya Larisman. Ya, biasa orang bilang ya pendeta laris manis. Haleluya. Ya, memang nggak manis-manis lah saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, ya cukup lah. Demikian rupa. Baik saudaraku, kita lanjut saudara. Ya, iman yang bertumbuh. Mari kita sadar bahwa iman kita harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, ada masalah dalam kerohanian kita. Ada benalu, ada virus, ada yang menghambat, yaitu kuman dan lain-lain. Ya saudara, itulah sebabnya kenapa firman Tuhan berkata, adakah iman di bumi ini jika ia datang kedua kalinya? Saudara, hari ini iman kita sedang saudaraku kasih Tuhan dihantam dengan berita-berita yang tidak mengenakan. Pendeta yang satu nyerang yang satu, saudaraku, baik itu juga rakyat menyerang presidennya. Wah, itu membuat hati kita saudaraku kasih Tuhan marah, dan iman tidak akan ada di situ. Iman timbul oleh karena mendengarkan firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, saudaraku. Banyak orang sekarang, saudaraku, lemah imannya karena banyaknya pengajaran sesat yang muncul. Timbul pengejek. Karena apa? Karena malas berdoa. Baca Lukas 21 ayat 36. Hari ini banyak ayat-ayat, boleh ambil Alkitabnya atau HP sucinya, baca ya berganti-gantian. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Nggak usah ditampilkan ayatnya di sini. Ya anu aja, biar teman aja. Ini gambar tadi aja. Oke, silakan. Siapa yang bisa membaca? Ya, haleluya. Bolehkah ada yang membacanya supaya kita cepat dikejar waktu? Lukas 21 ayat 36. Ya, saudara, ada tertulis kata Yesus. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, iblis takut. Karena Yesus juga melawan iblis dengan ada tertulis, ada ayat firman Tuhan. Silakan, Lukas 21 ayat 36. Ada? Lukas 21 Yes. ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Saudara, berjaga-jaga dan berdoalah. Berita yang terakhir yang kita dengar adalah akan adanya gempa bumi, yaitu trust. Akan terjadi goncangan. Itu membuat kita takut. Iblis yang dia kejar hati kita supaya kita takut, supaya kita tidak beriman. Saudaraku kasih Tuhan. Itulah kerjanya dia, itulah tujuannya dia, saudara. Dan kita lihat dengan berjaga-jagalah, saudaraku. Dengan cara apa? Berdoa, saudara. Haleluya. Amin. Saudara berjaga-jaga dengan apa? Dengan pedang. Saudara berjaga-jaga dengan apa? Dengan kekuatan saudara. Kita tahu Yosafat menghadapi musuh yang begitu besar. Dia berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dia ketakutan, kata firman Tuhan. Dia khawatir, maka saudaraku dia mencari Allah. Lalu dia saudaraku kasih oleh Tuhan membuat semua rakyat untuk berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan. Kenapa terjadi saudaraku kalau imannya tidak bertumbuh? Karena malas beribadah. Baca Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Kenapa terjadi? Ya demikian rupa. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin dekatnya menjelang hari Tuhan, saudara. Kita tahu dalam Matius 24 bagaimana akan terjadi, saudaraku dan saudara Tuhan, datangnya nabi-nabi palsu. Saudaraku, banyak orang akan murtad, banyak orang akan saudaraku mundur, akan ada pengejek, akan ada ancaman, akan ada antikris yang berkuasa. Lalu dia berkata, kamu mau makan, tinggalkan Yesusmu.
Itu akan terjadi hari-hari terakhir akhir zaman, saudara. Bagaimana caranya kita menghadapinya itu? Berdoa, beribadah. Lah, saudaraku, jangan malas berpuasa. Bapak Pendeta, kenapa kita harus berpuasa? Lapar saya berpuasa, saya punya mah. Baca Matius 17 ayat 21. Ya, Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada jenis setan, saudaraku, kalau kita berpuasa dia nekrek. Orang Makassar bilang nekrek, dia takut, saudaraku kasih Tuhan. Kalau kamu berpuasa dia takut, ya. Niniwe sudah, saudaraku, dihukum dan dikatakan Tuhan 40 hari lagi kau akan binasa. Firman Tuhan katakan mereka mengambil puasa maka mengubah hati Tuhan. Esther berpuasa, maka saudaraku kasih Tuhan, kita lihat Tuhan membela hidup mereka, saudara, ya. Dan lanjut, saudaraku, dalam menghadapi hari depan, minggu ke depan, bulan ke depan, tahun ke depan, kita perlu iman yang besar atau dewasa supaya kita memperoleh banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Saya sangat suka dengan tema-tema yang di atas tadi. Saudaraku, kita dipulihkan untuk memulihkan dan memenangkan banyak jiwa. Memang itu yang benar. Coba kita baca Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10. Haleluya. Matius pasal ke-8 ayat yang ke-5. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Iya, Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Luar biasa, saudara. Perwira ini sedang membuat satu legitimasi tentang Yesus. Dia sedang menghormati Yesus. Dia sedang selalu mengangkat harkat Yesus pada waktu itu. "Tuhan, katakan saja sepatah kata. Aku seorang perwira, di bawah aku ada kawanku, katakan pergi, dia akan pergi." Dia sedang menaruhkan bahwa Yesus itu luar biasa, saudara. Dia sedang menaruhkan keberadaan Yesus itu sungguh sangat tidak ada tandingannya. Maka itu Yesus memuji dia, saudara saudara Tuhan. Banyak orang puji-puji dirinya. Haleluya. Ini Tuhan memuji dia. Saudara pernah dipuji Tuhan? Amin. Mau dipuji Tuhan? Milikilah iman seperti perwira ini. Dari ke-8 orang anak Isai, 7-7-nya luar biasa. Tetapi saudara kasih firman Tuhan katakan, "Aku telah memilih seseorang yang berkenan di hatiku." Siapa yang dipilih? Daud. Masih kemenahan. Kenapa? Hatinya, saudaraku. Kunci, jagalah hatimu dari segala hal, karena disitulah terpancar kehidupan. Lalu Yohanes pasal 7 ayat 37 dikatakan, ya, hari-hari terakhir, barang siapa haus datanglah kepadaku. Jika engkau percaya seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, percaya seperti yang dikatakan kitab suci, bukan percaya seperti yang dikatakan oleh orang. Saudara, ya. Sebab itu kita lihat ini luar biasa, saudara. Lanjut, ya, iman yang bertumbuh. Ya, Oke. Iman, saudaraku, iman harus semakin bertumbuh. Ya, bertambah dalam kebenaran. Respon dalam iman adalah ketaatan dan kepercayaan terhadap firman Tuhan. Bahkan kita coba percaya dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Yesus berkata, "Ibu, seperti yang kau percaya, demikianlah terjadi." Ya. Saudara, ibu itu sangat menderita.
Saudaraku, itu sangat tersiksa. Lalu karena imannya, maka terjadilah ibu seperti imanmu itu. Haleluya. Dan kita lihat 2 Korintus pasal 10 ayat 15 dan 16. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. Ya. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain Ya. di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Ya. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Jadi saudaraku, jemaat ini harus kita bangun imannya, harus kita bangun gairahnya, kita bangun pengharapannya. Haleluya. Ya saudaraku, kasih Tuhan, engkau harus beriman kepada Tuhan, bukan kepada Pak Stephen. Berdosa ngana kalau ngana beriman pada Pak Stephen. Kita harus beriman. Saya sangat bangga sekali ketemu dengan beliau, dan saya senang sekali, saudaraku. Dia bilang, Pak, saya keras. Iya Pak, saya suka Pak, karena juga saya keras, saya orang Batak. Akhirnya ketemu tuh. Saya bilang, masuk koneksi, saudara tiga sudah Tuhan. Kenapa? Kebenaran. Ya, banyak orang kalau ditegur rasa tersinggung, harga diri. Kalau saya enggak, saya ini budak, saudara tiga sudah. Kalau saya bilang saya hamba, seperti hamba Tuhan. Naik gini ya, saudara tiga sudah. Saya ini budak ya Tuhan. Enggak perlu saya membanggakan diri. Mau dimarahi, mau diejek orang, mau dicambuk, mau difitnah, mau dicaci. Saudara, kamu dipuji orang, nggak akan naik harkatmu. Kau direndahkan orang, tidak akan turun harkatmu. Kalau kau orang berkualitas, sama kayak presiden kita, mau dimaki-maki, mau dipuji-puji, nggak pusing dia. Kenapa? Karena dia fokus. Kalau fokus hidup kita Tuhan, kita nggak peduli dengan hal-hal yang lain. Mau hal lahiriah, mau hal materi, mau hal pusing. Tuhan pasti Tuhan berikan, pasti Tuhan tambahkan. Karena ada ayatnya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan, saudara. Haleluya. Saya selalu bilang kepada, saya pimpinan daerah, saya bilang kepada pendeta-pendeta, engkau harus lebih hebat dari saya. Kalau kamu tidak lebih hebat dari saya gagal menjadi pemimpin. Banyak orang tidak mau. Saudara kasih Tuhan. Dia bilang nanti kalau dia lebih hebat dari saya, dipatuh orang Makassar dan dipatuh Tuhan, dibodoh-bodohi saya. Saya bilang pusing amat. Mau dibodoh-bodohi ke, mau dihanyakan ke, mau diapain ke, ya terserah. Yang penting hatiku ke Tuhan. Amin. Yang penting hati kita ke Tuhan. Mau dihina orang, ya sudah kasih Tuhan. Mau dikasih orang, mau nggak dikasih orang, haleluya. Kenapa? Karena saya membangun ke dalam pikiranku positif. Kebanyakan kita mau lihat kelemahan orang. Oh ini apa ini? Dia cari. Saya nggak dibangun, nggak dipanggil Tuhan untuk mencari kelemahan orang. Saya dipanggil Tuhan untuk membawa angkat hidup orang lebih bagus. Maka pendeta-pendeta yang di bawah saya pasti berhasil. Suruh pergi sudah Tuhan. Pasti maju. Kalau tidak saya yang bersalah sama Tuhan. Haleluya. Amin. Iman. Dia harus bertambah imanmu. Harus bersemangat engkau. Harus bergairah engkau. Kalau kau bergairah bersemangat, tuan rumah juga senang kali. Haleluya. Bagaimana kabar? Puji Tuhan. Jadi juga semangat saudaraku. Kalau dia lihat kau gini-gini. Nah, ini lagi ini anak. Saudara, mari kita bangkit dan kita sungguh-sungguh. Terus lanjut. Saya kurang masih sedikit. Enggak, ini aja. Sudah itu tadi. Itu sudah kita baca. Pohon tumbuh semakin besar. Iman bertumbuh berarti semakin besar. Ya kita lihat. Ya anak-anak kan bertumbuh kan. Dari kecil, ya. Lalu anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Nah, kita lihat ini pohon bertumbuh. Ya. Baca Matius pasal 7 ayat 19. Apa di situ? Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, Setiap pohon, dengar, terus pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. ya, setiap pohon yang tidak berbuah, engkau harus berbuah. Saya mau tanya, siapa mau masuk ke surga di sini? Angkat tangannya. Ya, saudara tahu saudara masuk surga? Tahu?
Coba kita tes, baca Lukas 10 ayat 17. Kita lihat. Haleluya. Kau harus berbuah. Kita lihat Lukas 10 ayat 17. Baca. Yang lain lagi dong. Ayo. Ya, yang lain jangan jadi penonton, saudara kasih teman. Jadilah pelaku. Ya, Lukas 10 ayat 17. Silakan. Lukas 10:17, kembalinya ke 70 murid. Ya. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ya, terus? Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kita semua. Terus? Kepada kamu untuk menginjak ular. Injak ular. Dan kalajengking. Iya. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Iya. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Iya. Kemarin kami cerita, dia bilang, Pak Arisman, kita ini anak-anak. Wah, iya Bang, betul Pak. Tidak lagi kita itu dikuasai oleh dosa. Dan tidak ada keinginan berbuat dosa. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa. Haleluya. Terus lanjut, terakhir. Namun demikian janganlah bersukacita. Namun janganlah, udah demikian janganlah engkau sombong, janganlah bangga dengan bersukacita. Tetapi, terus? Takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Mau masuk surga? Sudah ada nama terdaftar di manifest surga? Sudah? Berapa orang yang kamu sudah menangkan pada Tuhan Yesus? Berapa orang bertobat gara-gara ke saudara? Atau orang pergi keluar dari gereja gara-gara tingkah saudara? Haleluya. Saudara, kalau saudara mau di surga, harus berbuah. Utama adalah jiwa yang harus kau bawa kepada Tuhan. Saya tidak bisa naik pesawat, besok saya pulang. Saya tidak bisa naik pesawat kalau nggak ada nama saya di manifest di pesawat itu. Engkau tidak akan bisa manusia surga kalau kamu belum pernah menangkan satu jiwa pun, belum pernah mendoakan orang sakit itu sembuh. Saudara orang percaya, amin? Amin? Siapa orang percaya? Takut nanti Pak Arisman bilang saya tidak mau hukum saudara. Tanda orang percaya usir setan, tumpang tangan pada orang sakit itu sembuh. Amin? Tadi dikatakan beri kuasa menginjak iblis. Maka luar biasa kan Tuhan kita itu memberikan kita kemampuan, memberikan surga kasih kita legitimasi keberadaan, posisi yang luar biasa dari orang lain, tapi hidup kita takut, khawatir, kecewa, marah, jengkel, dendam, sakit hati. Itulah yang ada dalam diri kita. Kenapa, saudaraku? Itu semua memang kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung. Tapi kalau kita memelihara sifat-sifat yang tidak baik dalam hati kita, itu adalah berhala. Itu berarti dia lebih hebat daripada Tuhan. Kalau Tuhan lebih hebat daripada itu, saudaraku, maka engkau akan berbuah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kelemah lembut, Tuhan panjang sabar, murah hati. Itu yang ada dalam diri kita, saudaraku kasih Tuhan. Haleluya. Lanjut, saudaraku. Marilah kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan terus bertambah-tambah kasih Kristus, terus bertambah-tambah surga sudah kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kepenuhan Kristus memenuhi hati kita, saudara. Terus lanjut, ya. Berakar dalam-dalam, dibangun di atas, bertumbuh semakin teguh. Oleh kenapa? Karena firman Tuhan. Bukan karena surga sudah Tuhan membaca WA, bukan karena membaca yang lain, tetapi membaca firman Tuhan. Saudara, ya, haleluya. Jadi kuncinya ada. Saudara, baca Matius pasal 7 ayat 16. Matius pasal 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang
pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak Ya, baik. dari pohonnya lah kamu ketahui. Saudara, waktu menentukan siapa kita. Waktu menentukan siapa Anda. Waktu menentukan persekutuan ini. Apakah semakin maju, apakah semakin baik, ataukah semakin, waktu menentukannya. Kalau kita tambahkan iman mereka, kalau kita tambahkan gairah mereka, maka bertambah-tambahlah kasih Kristus itu di dalamnya, saudara. Ya, hari ini boleh orang saudaraku di atas puncak, tapi saudaraku akan berjalan menuju kepada ke bawah. Ya, saudara pikir, karena apa? Setelah tua, baru nanti dia akan mengalami suatu yang demikian rupa. Ya, haleluya. Apa Pendeta boleh tanya sedikit? Persekutuan itu dilihat suksesnya dari mana dulu? Makin rame atau orang-orangnya makin kuat? Terima kasih Bapak. Memang ada orang bilang kuantitas atau kualitas. Iya. Ya kan? Ya. Kuantitas atau kualitas. Kualitas juga mendatangkan kuantitas, tergantung daripada paham orang itu. Amin. Karena saudara, ada orang bilang, Pak Pendeta, bukan soal banyaknya, soal kualitasnya. Boleh, itu kan betul. Ya. Ada juga orang bilang, kalau kamu berkualitas, pasti kamu berkuantitas. Itu betul juga. Tergantung daripada paham kita, iman kita. Sobi kasih Tuhan. Ya, jadi saudara, kenapa Eropa semakin mundur tentang kekristenan? Karena mereka tidak fokus kepada Tuhan. Kenapa narkoba semakin disukai orang? Kenapa LGBT semakin banyak? Karena mereka cerita. Kalau kita tidak semakin bertambah, mereka yang bertambah semakin bertambah. Kalau kita tidak bicara Tuhan kita, orang akan bicara Tuhannya kepada kita. Kalau kita tidak bicara persekutuan kita di sini yang bagus, orang akan bicara persekutuannya di sana yang bagus. Itu yang Eropa mundur karena mereka berpikirnya pintar. Betul, Mereka setuju. berpikirnya pintar. Iya. Hamba Tuhannya terlalu banyak janji. Iya, terima kasih. Akhirnya mundur semua. Ya. Anak-anak sekarang juga pintar. Ya. Ketika hamba Tuhan banyak janji, Iya, akan terjadi kemerosotan semua. Kenapa? Amin. Karena Saya setuju. janjinya nggak ada yang terpenuhi. terima kasih Bapak. Terima kasih. Kembali dikuatkan oleh pernyataan ini. Terima kasih. Saudara, memang kalau tidak benar, kita harus nyatakan tidak benar. Kalau tidak suka, kita harus katakan tidak suka. Ya, dan kita juga jangan langsung alergi atau tidak suka dinasihati, jangan, saudara-saudara. Ya, di sini pastor ini orang tua kita, amin, iya kan? Orang tua kita yang selalu memperhatikan kita di sini, sama ibu juga, ibu luar biasa ibu, ya, haleluya, ya. Jadi begitu saudaraku, ya. Baik, lanjut, saudara dikasih Tuhan, ya. Lanjut lagi, ya. Ayat 18. Mari belajar dari pohon kurma. Di Timur Tengah, kurma ditanam di dalam pasir dan ditutupi dengan batu. Betul nggak? Ya kan? Benih firman itu harus berakar, saudara dikasih Tuhan. Ya tadi. Yohanes 12 ayat 24. Coba baca. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, Ya. ia tetap satu biji saja. Ya. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi saudaraku, yang tampak di dalam diri kita bukan diri kita lagi, tetapi Kristus yang tampak di dalam diri kita. Karena kalau tidak mati katanya tidak akan berbuah. Mau menginjil, dia bilang, nanti ditolak saya, nanti saya dibilang sok rohani, sok suci. Nanti dibilang, kau lihat dulu hidupmu baru kamu cerita saya, Surabi kasih Tuhan. Ya kan? Begitu saudaraku. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa saudaraku dalam ayat itu diberitahu, saudara, ya, Yohanes 12 ayat 24, apa dikatakan di sana? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Ya, harga diri, saudara kasih Tuhan.
Ya, saya melihat di gambarnya Pak Joni ada nama Pak Step sama Ibu sama semuanya sedang menginjil berkhotbah. Haleluya. Memang, saudara, di situ banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Amin. Ya. Terus lanjut, saudaraku, kita lihat pohon kurma sangat baik, berakar ke dalam ke bawah, di tengah padang gurun juga dia berbuah lebat dan manis lagi. Ya, saudaraku kasih Tuhan. Manis lagi. Dan vitaminnya sangat tinggi. Kalau kau berakar dalam, lalu kau tumbuh, kau akan luar biasa. Haleluya. Itu yang harus kita bangun di dalam hati kita. Itu yang harus kita buat, saudara, supaya keselamatan banyak jiwa-jiwa akan datang. Karena visi gereja persekutuan ini sangat luar biasa. Menyelamatkan, memulihkan, karena dipulihkan, saudara. Terus lanjut, ya. Kalau kita berakar dalam Tuhan, pasti kita bertumbuh, amin. Kalau kita berakar, pasti bertumbuh. Orang percaya yang terus bertumbuh, amin. Ya. Kalau nggak bertumbuh berarti idiot. Suruh bikin sendiri, ya. Matius 13 ayat 20. Ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu, Ya. dan segera menerimanya dengan gembira. Ya. Jadi banyak orang dengar firman Tuhan, aduh, haleluya. Ya. Lalu setelah itu pulang sukacita, tapi sampai di rumah, apa tadi dibilang Pak Pendeta? Ya. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang dibilang tadi. Nggak ngerti saya. Ini tadi dikatakan apa? Iman yang bertumbuh. Haleluya. Amin. Kalau bertumbuh kita harus berakar, saudara Tuhan. Supaya kita bertumbuh berbuah, maka kita harus mati diri kita. Yang tampak adalah Yesus, saudara Tuhan. Jadi pulang ingat, supaya bertumbuh seperti ini, supaya bertumbuh seperti ini. Terus lanjut, ya. Kita lihat kalau manusia bertumbuh akan menjadi besar, ya, dari kanak-kanak, terus saudara Tuhan. Nah ini, ya saudara Tuhan. Nah, ini nggak seperti saya, dia nggak gede, dia kurus, saudara Tuhan, ya. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 13. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, yang tidak saudara Tuhan, maka semua akan lenyap. Terus lanjut. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ketika kanak-kanak saudaraku maunya saudaraku jangan dieles, nak nindang ninung tak dilihat saudaraku. Anak sekolah minggu itu saudara Tuhan. Besok datang ya, saudara, itu kanak-kanak saudaraku. Haleluya. Kita dewasa. Ya. Ya, haleluya. Gak gampang marah, gak gampang tersinggung. Saudara Tuhan, gak gampang terluka. Kenapa? Fokus. Hati kita ini harus fokus kepada Tuhan. Kalau tidak, banyak sekali godaan. Ya, pergi mall aja kita goda, kita mau beli. Pas uang belanja pas-pasan, ya kita beli juga karena tergoda, soalnya Tuhan. Banyak kali godaan di dunia ini. Ya, sudah ada satu mau dua. Ya, haleluya. Terus lanjut. Aku merasa seperti kanak-kanak. Ya. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Ya. aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena bertumbuh, saudara kasih Tuhan. Karena dia maju, dia hidup. Tuhan yang kita sembah itu hidup. Maka kita harus bertumbuh. Ya. Kecuali saudara kasih Tuhan seperti ini. Bunga ini saudaraku nggak bertumbuh, nggak berkurang. Kenapa? Dia palsu. Kalau kekristenan yang palsu, engkau nggak bertumbuh. Kalau kasih Tuhan. Ini begini aja, nanti didebu-debuin, di pojoknya baru bersih lagi. Saudara, kita ini adalah hidup. Suratan yang terus yang hidup. Saudara kasih Tuhan. Lanjut terus. Hambatan pertumbuhan iman. 1, handphone. Dulu televisi, sekarang handphone. Ya, orang saudaraku bangun pagi, ya mohon maaf ibu-ibu ini, kalau dulu bangun pagi ambil sisir lalu sisir, tapi sekarang mana handphone tuh? Ya, handphone itu saudara sudah lebih daripada segalanya sepertinya. Karena nanti di dalamnya ada rahasia-rahasia, kalau lepas ketahuan dibuka orang. Handphone. Apalagi pergaulan. Baca 1 Korintus 15 ayat 33.
Ya, pergaulan yang membuat saudaraku hambatan pertumbuhan iman kita. Ya, silakan. 1 Korintus 15 ayat ke-33, Hmm. janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk. Ya, saya suka berteman kalau sama bapak-bapak ini. Luar biasa ini. Pak Joni, Pak Rudi, ini. Ya. Memang Tuhan luar biasa, karena Tuhan Yesus ada di dalam dirimu, maka kau luar biasa. Kalau Yesus tidak ada dalam dirimu, tidak akan luar biasa kau. Hamba jadi hamba. Hamba tak berguna. Amin, hamba tak berguna. Budaknya Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita lihat pergaulan, ya, merusak kebiasaan kita. Ada orang dari rumah baik-baik, tiba-tiba pergi keluar, kita tidak tahu. Maka selalu telepon ibunya, supaya ingin tahu di mana dia berada, apa yang sedang dilakukan. Saudara, pergaulan merusak kebiasaan yang buruk. Apalagi saudara kasih Tuhan tidak mau ditegur. Ya, kadang-kadang kalau pental lain ngomong gini pasti tersinggung. Atau ini. Kalau saya tidak, sudah ditegur, kita harus berubah. Kalau salah ya salah, saudara. Coba baca Yohanes 15 ayat kedua, ya. Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, Iya. dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, Terus supaya ia lebih banyak berbuah. supaya dia lebih banyak berbuah. Kerendahan hati, menghambakan diri, itulah kunci. Saya selalu telepon pendeta-pendeta, bagaimana kabarmu? Karena saya pimpinan dari saya telepon. Saya sebagai bapak bagi mereka. Saudara, sampai saya tidak peduli dengan diri saya, hanya untuk memperhatikan mereka. Karena banyak orang. Bagaimana cara saya? Sudah dikasih dari Tuhan, Pak, kami perlu ini. Berdoa mau kok. Saya kirim. Karena kadang-kadang kalau saya nggak ada, saya cari dari orang. Ada pendeta di sana butuh sih. Saudara, kami pergi ke desa-desa. Orang-orang yang bilang, nah saudara dikasih dari Tuhan. Saya lihat ibu-ibu itu, saudaraku, ibu-ibu pendeta. Kolektornya cuma 300. Coba bayangkan. Ada yang 100.000. Saya lihat gitu, saya bilang Tuhan tolong. Lalu apa? Saya hiburkan mereka, saya bawakan tas. Sampai pimpinan pusat bilang luar biasa. Kenapa? Karena kita harus menjadi garam dan terang. Kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi saksi. Terus lanjut, saudara dikasih Tuhan. Tidak saat teduh, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang membuat saudara dikasih pertumbuhan tidak. Benih yang tidak baik yang didapat. Baca Matius pasal 7 ayat 17. Matius 7 ayat 17. Matius 7:17. Iya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Iya. Jadi kembali tadi kepada pohonnya, saudara dikasih Tuhan. Apa yang membuat lagi benalu atau serangan ama? Ya, serangan ama itu uang, harta, pangkat, itu yang menghambat, saudara. Terus lanjut. Terakhir, bagaimana supaya bertumbuh? Ya, tadi sudah, benih itu mati dulu. Lalu Efesus pasal 2, tinggallah di dalam dia. Kita harus tinggal di dalam dia supaya kita bertumbuh. Lalu selanjutnya apa? Hidup benar. Ya, hidup benar, saudara dikasih Tuhan. Bagaimana lagi? Mazmur pasal 1. Ya, saudaraku, tinggal dekat air itu. Ya, baca Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Ya. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang tidak layu daunnya katanya. Karena apa? Kesukaannya adalah firman Tuhan. Haleluya. Daud berkata, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ke gunung engkau ada, ke lembah engkau ada, kata Daud. Saudaraku,
Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 7 kali 1 hari aku memuji-muji Tuhan, kata Daud. Maka dia, saudaraku, luar biasa. Daud sebenarnya adalah seorang yang pantas, saudaraku dikasih oleh Tuhan, yaitu bisa marah kepada Tuhan, jengkel kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Masalahnya banyak sekali. Dia sudah menikah, saudaraku, lalu istrinya dikasih sama yang lain. Anaknya baku perkosa, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan demikian rupa terjadi, saudaraku, anaknya mengambil kedudukannya. Kalau dia mau terluka, dia bisa terluka. Tetapi apa yang membuat dia tidak terluka? Dia dekat sama Tuhan. Dia suka datang kepada Tuhan. Saya bilang ini luar biasa ini, hambanya ini. Dia kuat, saudaraku. Cobalah saudara, bagaimana saudara kita sudah Tuhan. Lalu tiba-tiba anak saudara baku perkosa, lalu baku bunuh, lalu anak saudara bisa nggak, mampu nggak kita? Saya bilang Tuhan, luar biasa ini. Kenapa? Karena dia dekat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Karena dia mencari. Terakhir, kesimpulan, kita harus mempunyai iman yang bertumbuh dan berbuah. Kalau tidak, kita dibuang dan dibakar. Tadi sudah kita baca. Bagi kita iman yang kurang bertumbuh, mari kita baca firman Tuhan setiap hari. Baca Roma 10 ayat 17 sebagai ayat yang terakhir. Sebagai ayat yang terakhir. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang mengubah, firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang menasihati, firman Tuhan yang membuat engkau maju. Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Diberkatilah seluruh jemaat persekutuan Tower of Breakthrough. Dibuat kita bertumbuh, berbuah, berkembang. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, hari-hari ini banyak tantangan dan banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, di sekitar kami. Kami mau bisa bertumbuh oleh karena firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan isi hati. Biarlah semua orang boleh dikuatkan, dihiburkan oleh pernyataan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati Tuhan, keluarga pasti istri anak dan seluruh apapun yang dikerjakan, kesehatan kuat Tuhan berikan, dan seluruh anggota daripada Tower of Breakthrough diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Pak Joni, Pak Giti, hamba suami istri dan anak-anak, dan semua perangkat yang ada di sini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Bisakah satu pujian kepada Tuhan? Dengarlah pujian dari hatiku. Dalam Yesus kata. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta mengasihimu, berangkat dalam hadiratmu, ku cinta
cintakan Yesus, ku cintakan. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada